Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Joko Susilo SKM MKes, Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, beserta seluruh jajarannya. Kemudian para undangan yang telah hadir pada acara monitoring dan evaluasi kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, ada dari Poltekkes Kemenkes Semarang, kemudian dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian ada juga dari BKPSDMD Bangka Tengah, kemudian dari MTG Pak Agung Nugroho, dan juga Ibu Endah Martati, serta dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten, dan juga dari pemerintah Kabupaten Malang. Tidak lupa tim IT Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan juga seluruh sivitas akademika yang telah membantu terselenggaranya tindak lanjut monitoring dan evaluasi kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta secara virtual pada hari ini, Jumat Legi 24 Juni 2022 tanpa kurangan satu apapun. Agar aktivitas kita mendapat lindungan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya Rizky Amanullah MH, selaku pemandu acara untuk membacakan rundown acara pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada sambutan dan arahan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kemudian ada sambutan dan presentasi dari Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, sekaligus review. Kemudian setelah itu ada diskusi dan feedback atau testimoni kerjasama dari mitra yang hadir pada acara monitoring dan evaluasi kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada hari ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk pembukaan marilah kita mendengarkan bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari pada para hadirin kami mohon untuk berdiri.
Baik, terima kasih. Oke. Belum hadir. Baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu sambutan dan juga presentasi dari Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Dr. Iswanto, SPD MKes. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu. Yang saya hormati Mitra Kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang saya lihat di sini ada dari Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten, terima kasih. Kemudian juga dari BKPS DMD Bangka Tengah, matur nuwun. Kemudian juga dari FPK UIN Sunan Ampel. Kemudian dari Pemda Kabupaten Malang. Kemudian dari PT Air Mancur, matur nuwun. Selanjutnya juga beberapa personel barangkali mewakili dari Mitra Kerjasama Polkesyo, termasuk ini dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Terima kasih Bu Endang, Bu Endah Martati, kemudian juga Pak Jalaluddin Darmajati, serta teman-teman dari Polkesyo yang penanggung jawab kerjasama baik di tingkat direktorat maupun di tingkat jurusan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada kesempatan siang hari ini memberikan kita semuanya kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama dalam acara monitoring dan evaluasi kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau Polkesyo. Atas nama pimpinan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menyampaikan hasil evaluasi melalui kuesioner yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Berikut adalah hasil survei monitoring dan evaluasi kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Survei yang kami lakukan, kita sebarkan form kepada seluruh mitra Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sedangkan metode samplingnya yaitu dengan menggunakan accidental sampling, yaitu mitra yang mengisi survei kerjasama Poltekkes Yogyakarta dan tercatat yang mengembalikan atau yang mengisi survei sebanyak 52 mitra kerjasama. Kemudian instrumen survei, monitoring, dan evaluasi kerjasama telah dilakukan uji validitas menggunakan Crown Badge Alpha melalui aplikasi SPS. Ini mitra kerjasama yang sudah mengisi sebanyak, mohon maaf tadi 62 ya,
52 maaf ya, 52 dari berbagai jenis mitra, ya, mulai dari sekolah, kemudian juga ada rumah sakit kita mulai saja dari SD Negeri Banyuraden, kemudian dari Rumah Sakit Umum Dr. Kanu Joso Jati Wibowo, kemudian Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY, RSUD Dr. Suratno Gemolong Sragen, Rumah Sakit UII, Rumah Sakit Karisma Paramedika, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, kemudian Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang, kemudian Rumah Sakit Umum Pusat sudah yang di atas tadi ya. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, kemudian Rumah Sakit Islam Kendal, Rumah Sakit Akademik UGM, RSUD AM Parikesit Tenggarong, RSUD Prambanan, RSUD Tugu Rejo, RSUD Dr. Sarjito, kemudian RSUD Dr. Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Wates, instalasi gizi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, SMK Kesehatan Binatama, Perpustakaan Sitikes Guna Bangsa Yogyakarta, RSUD Nyageng Serang, Rumah Sakit Bethesda, Rumah Sakit Dr. Yap, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, RSUD Sleman, RSI Asifa Sukabumi, Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, RSUD Beriman Balikpapan, Bank Sampah Gemah-Ripah, SD Negeri Patran, Infomedia Solusi Humanika, PT Mataram Tunggal Garmen, PT Air Mancur, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RSUD Nyageng Serang, kemudian Poltekkes Kemenkes Denpasar, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta, Universitas Respati Yogyakarta, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Unisa Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, Rumah Sakit Umum Mitra Sehat, Rumah Sakit Paru Respira, Pemerintah Kabupaten Malang, SDN Tegal Yoso, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Berikut hasil evaluasinya. Ruang lingkup kerjasama meliputi 98%, ini berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dan hanya 2% yang merupakan kerjasama dalam pendayagunaan alumni. Kemudian dari mitra juga memberikan penilaian terhadap prosedur pengurusan kerjasama. Kita ada 3 kategori, baik, cukup, dan kurang, dan 91% menyatakan baik, sementara yang cukup 9%. Kemudian manfaat kerjasama ini juga menjadi 3 kategori, sesuai, cukup, dan kurang. Alhamdulillah mitra menyatakan 91% adalah sesuai. Sementara untuk pelayanan pengurusan MOU, kita baik, cukup, kurang juga, 96% menyatakan baik. Selanjutnya penyelenggaraan kegiatan dalam kerjasama juga 96% menyatakan baik. Terkait dengan pembiayaan, ini 89% menyatakan terjangkau, sedangkan yang cukup 11% dan yang kurang tidak ada. Implementasi kerjasama, sebagian besar 54% sangat baik, diikuti baik 44% dan kurang baik 2%. Implementasi kerjasama berkaitan dengan sumber daya manusia, sebagian besar 57% menyatakan sangat baik, kemudian 39% baik, dan 4% cukup. Implementasi kerjasama berkaitan dengan keuangan, 37% menyatakan sangat terjangkau, sedangkan 54% terjangkau dan 9% cukup terjangkau.
evaluasi terhadap implementasi kerjasama berkaitan dengan sarana prasarana, 44% menyatakan sangat baik, 48% baik, dan 8% menyatakan cukup. Sedangkan untuk kesesuaian implementasi dengan klausul naskah kerjasama, sangat sesuai 40%, kemudian yang sesuai 57%. Berarti ada beberapa yang nanti perlu kita tingkatkan agar semua sebagian besar adalah sangat sesuai. Kemudian untuk tingkat kepuasan pelaksanaan kerjasama, 46% menyatakan sangat puas. Kemudian yang kurang puas sebanyak 2%. Kemudian untuk pelaporan kerjasama, menyatakan 41% adalah sangat baik, kemudian 4% menyatakan cukup. Ini rekomendasi dari 40 jawaban yang masuk, bahwa semuanya ya, merekomendasikan untuk melanjutkan kerjasama. Terima kasih. Selanjutnya ini berkaitan juga beberapa pertanyaan yang termasuk dalam kategori open jawaban. Ini kelebihan dalam pelaksanaan kerjasama, menyatakan bahwa cukup responsif dan kooperatif, kemudian juga tepat waktu, kemudian bisa selalu ada sharing ya, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan monep, dan pengembangan kerjasama, termasuk juga bisa meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan skill dengan aplikasi langsung. Ya. Kemudian juga koordinasinya cukup mudah, sangat mudah. Kemudian pelaksanaan kerjasama sesuai dengan yang direncanakan dalam jalinan kerjasama. Kemudian kemudahan untuk koordinasi, termasuk pemasangan lowongan kerja. Praktikan selalu terpantau oleh para pihak. Kemudian mahasiswa juga dinyatakan bertanggung jawab. Kemudian adanya kepatuhan pada kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian kerjasama. Ini masih banyak juga kekurangannya, kelihatannya masih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya tadi. Pertama, belum ada action plan yang bersama. Kemudian pengiriman penjadwalan praktek yang mendadak. Kemudian pelaksanaan kerjasama, misalkan dalam bentuk PKL ini, hanya sekali dalam setahun. Ini sesuai dengan kalender akademik kami. Kemudian kadang ada kenyataan permasalahan yang dihadapi di lapangan agak susah diselesaikan dengan teori yang diterima di perkuliahan. Kemudian juga kerjasama dalam bentuk penelitian belum pernah dilibatkan. Ya, terima kasih ini. Berarti terbuka untuk kerjasama dalam bidang penelitian. Kemudian juga sudah ini yang menyatakan sudah baik mungkin karena pekewuh ini ya. Kemudian juga belum ada, tidak ada ini mungkin nggak enak kalau mau menuliskan, tapi sebenarnya kita terbuka, tidak masalah untuk kita perbaiki ke depannya. Kemudian jam praktikan yang masih kurang lama, kemudian masih kurang waktu ini, hanya dilakukan 1 bulan, ini terkait dengan PKL. Kemudian kualitas komunikasi dan koordinasi yang perlu ditingkatkan, ya. Ini masukan untuk kami nih, kurang maksimal karena berbarengan dengan pekerjaan pokok. Ya, sama-sama dipahami ya, karena memang pekerjaan berjalan bersamaan dan harus diselesaikan. Kemudian ini juga ada permohonan, ada perhatian untuk sanitarian pembimbing lapangan agar bisa diberikan sertifikat semua, tidak hanya supervisornya. Matur nuwun. Kemudian waktu pelaksanaan yang singkat tadi juga sudah disampaikan, mungkin bisa ditambahkan prodi lain, barangkali ini lahan praktek juga memerlukan beberapa jenis kompetensi yang lain. Nanti kita juga akan identifikasi lagi. Kemudian kekurangan lagi adalah kesiapan peserta didik belum maksimal dalam praktek. Ya, ini barangkali juga terkait dengan kondisi kemarin masih situasi pandemi. Namun kita akan evaluasi nanti untuk pembekalannya.
Kemudian teknis pelaksanaan pendidikan untuk permohonan praktek masih sebaiknya diajukan lebih awal sehingga bagian diklat bisa melakukan mapping rasio CI dibandingkan mahasiswa di lahan. Kemudian waktu pelaksanaan tetap menyesuaikan kalender pendidikan, walaupun yang sekarang sudah disebut sudah baik gitu ya, tetapi mungkin masih ada penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan lagi. Kemudian keterbatasan lahan praktek, sehingga jumlah mahasiswa kadang terjadi penumpukan. Kemudian juga kaitannya yang nomor 21 ini kaitannya dengan kapasitas ya, lahan praktek dalam penerimaan mahasiswa untuk praktikum. Ada beberapa peluang berdasarkan permasalahan di atas tadi. Yang pertama memungkinkan untuk adanya joint research dan juga pengabdian masyarakat bersama. Kemudian kami juga perlu meningkatkan SDM dan mutu pelayanan juga. Kemudian kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kemudian ini juga perlu kita akan merintis sebuah kelas kegiatan kelas kerjasama internasional begitu. Barangkali nanti juga kita akan melibatkan ya dari mitra-mitra kerjasama, termasuk juga kegiatan atau event-event internasionalnya. Kemudian memperbesar peluang kerjasama mahasiswa magang di instansi yang bersangkutan. Kemudian juga mengembangkan iptek ya, untuk kasus-kasus yang semakin kompleks. Dan tentunya juga pengembangan sarpras, pengembangan penelitian, pengakmas, kemudian juga ada ini apa namanya, permintaan rekrutmen ya, khusus tenaga medis ke Jepang ini berkali-kali minta kepada kami juga. Kemudian ada juga yang menjadi peluang ini bahwa ada rumah sakit yang masih kekurangan SDM penata anestesi. Nah, barangkali ini bisa ditingkatkan untuk kerjasama magang setelah mahasiswa lulus. Ada juga ini peluang untuk menerima mahasiswa keperawatan, kebidanan untuk bisa praktek di rumah sakit. Kemudian berikutnya berkaitan dengan, ya saya kira ini sudah ya, bakti sosial, kemudian seminar, atau temu ilmiah, dan lain sebagainya. Ini apakah ada keuntungan yang instansi mitra dapatkan? Ini beberapa masukan atau informasi yang dapat kami sampaikan. Pertama, terjadi sharing information. Ya, saya kira ini memang betul. Jadi kita juga mendapatkan update dan upgrade berbagai informasi dari lahan atau mitra kerjasama. Demikian pula sebaliknya. Kemudian juga mendapatkan sumber daya manusia yang terampil. Ini saya kira untuk mahasiswa juga ada, tendik dan juga dosen. Kemudian untuk khusus di kegiatan ICHS, ini mitra kami ada sebagai co-host dan juga sebagai reviewer ICHS, International Conference on Health Science. Ini yang pertama, kegiatan-kegiatan tersebut diakui sebagai implementasi kerjasama nasional berkarakter internasional. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan ke depan semakin banyak ya institusi yang bisa kerjasama dengan kami di dalam penyelenggaraan ICHS. Kemudian juga dapat membantu dalam pelayanan dengan pendampingan CI. Kemudian membantu pelayanan instansi dalam mencukupi kebutuhan SDM. Kemudian juga diklat bersama, sehingga dapat ada upgrade ilmu peningkatan dan pengembangan skillnya juga. Kemudian juga mendapatkan source kandidat dengan kualitas atau kualifikasi khusus. Kemudian juga ada yang merasa mendapatkan SDM penata anestesi. Kemudian memperoleh peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan penyediaan SDM. Ini beberapa hal juga yang dirasakan mendapatkan keuntungan, membantu dalam kegiatan di lapangan, kemudian pelayanan lebih cepat, kemudian tambahan referensi ilmu baru, kemudian kesempatan berperan dalam memperbaiki kualitas alumni, kemudian juga ada yang merasa mendapatkan nilai lebih, kemudian penerapan teknologi baru,
Kemudian juga memperoleh mahasiswa praktikan yang telah terdidik dan terlatih dalam menangani pasien. Adapun yang terakhir ini berkaitan dengan saran-saran yang diberikan kepada kami. Yang pertama adalah perbaikan kerjasama setelah 3 tahun, itu hasil evaluasinya seperti apa. Kemudian pada kegiatan ICHS, sebagai SDM yang ditunjuk sebagai co-host, untuk menjadi panitia perlu difasilitasi SK atau surat tugas. Kemudian juga penyusunan action plan bersama. Kemudian dalam pengiriman surat permohonan agar bisa sesuai yang ada di PKS, yaitu 3 bulan sebelum pelaksanaan, sehingga nanti akan dapat dipersiapkan lebih mantap. Kemudian juga saran untuk adanya kerjasama magang dosen di klinik dan juga usulan untuk penelitian bersama. Kemudian nomor 5 ini company gathering untuk meningkatkan kemungkinan kerjasama sesuai kebutuhan kampus dan perusahaan. Kemudian yang keenam, Poltekkes memberi sarana kerjasama dengan rumah sakit sehingga mahasiswa yang baru lulus bisa langsung magang di rumah sakit ini Dr. Suratno Gemolong Sragen ya, tanpa harus menunggu STR jadi. Ini ya kalau nanti di dalam kerjasama dan dibuat ketentuan bersama, insya Allah ini bisa dilakukan. Kemudian saran harus ada pembekalan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan PPL di rumah sakit. Kemudian mohon mahasiswa mengetahui SOP dalam pelayanan. Kemudian mahasiswa lebih dipersiapkan materi dan teorinya tentang sanitasi dan rumah sakit. Kemudian mengusulkan praktek di rumah sakit itu semester 5 untuk D3. Sehingga pihak kampus lebih banyak juga alat-alat ukur dalam pemeriksaan lingkungan. Kemudian rumah sakit dan semua sanitarian pembimbing di rumah sakit diberikan sertifikat sebagai pembimbing untuk penambahan SKP untuk rekomendasi Hakli dalam perpanjangan STR. Ya, terima kasih. Ini saya kira ke depan kita bisa tindak lanjuti mana yang memungkinkan. Kalau untuk yang terkait dengan semacam kalender akademik dan penataan struktur kurikulum, nanti tentunya memerlukan review yang dalam waktu yang cukup, jadi tidak bisa kita cepat begitu. Kemudian dilanjutkan dengan tetap menyesuaikan kalender pendidikan sekolah dasar ini, terutama untuk yang digunakan sebagai lahan praktek di sekolah dasar ya. Kemudian pengiriman surat terkait permohonan PKL atau kerja ya dapat dilakukan jauh-jauh hari tadi. Kemudian pemberitahuan tidak terlalu mepet dan koordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait hasil evaluasi MONEP dan evaluasi kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2022 ini antara Januari sampai Juni ini. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kerjasama ini nanti dapat ditingkatkan sebagaimana rekomendasi yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami sampaikan, berikan kembali kepada Mas Rizky sebagai penanggung jawab kerjasama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paparannya dan juga sambutan serta arahan dari Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Dr. Iswanto, SPDMkes. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin ya di sesi ini kami persilahkan kepada para mitra untuk memberikan ya kita diskusi atau testimoni ya, atau masukan juga tentang kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Monggo para mitra kami persilahkan untuk open mic dan bagi yang memberikan feedback, dan ini akan ada hadiah menarik baik dari kami. Monggo. Mari kami persilahkan Bapak Ibu langsung saja. Monggo. Siap. Pak Is. Ya, terima kasih Pak Is.
Oke, monggo dari RS Suraji Tirtonegoro. Oh, ini ada ini ya dari RS Suraji Tirtonegoro aja. Oke, dari Bapak Duta Cahyawan ya. Pengukuran atau pengujian mahasiswa bisa membantu beberapa evaluasi dengan stakeholder yang ada di rumah sakit kami. Mungkin bisa diperjelas, Pak. Ya, kaitannya mungkin pemberian informasi nih. Oke, boleh. Monggo, Pak, untuk disampaikan saja, Pak Duta. Ya, terima kasih. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berjalannya kegiatan mahasiswa, ada yang melakukan seperti kayak pengukuran atau pengawasan di lapangan, ternyata juga bisa menjadi buat masukan dan kedepannya misalnya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 7 tahun 2019, ya alhamdulillah sih ada respon baik dari stakeholder, misalnya di bagian gizi, di bagian kamar operasi segala macam. Jadi saya kira memang sangat baik ya kegiatan praktek ada di mahasiswa ini dan sangat membantu di rumah sakit untuk menjadi lebih berkembang dan ada juga semakin bertambah ilmunya. Itu masih. Baik, terima kasih Pak Duta Cahyawan ya untuk kaitannya ya menambahkan saran bagi kami ya, terutama untuk mahasiswa ya, untuk ya pengambilan data ya tadi ya. Oke. Mungkin ini Pak, satu lagi Pak, satu lagi mungkin ya. Nanti kalau boleh. Terikat dengan ini misalnya kita membutuhkan laboratorium atau peralatan yang harus sekiranya di instalasi kesehatan lingkungan dan K3 di Rumah Sakit Suraji itu juga ada, mungkin nggak punya alatnya atau kita terbatas ininya sarananya, mungkin bisa dibantu, nanti kita bisa sama-sama untuk melakukan penelitian atau pengujian. Terima kasih. Boleh Pak, ya. Kami sangat terbuka ya, supaya kerjasama kita tidak terimplementasi pada PKL saja, tapi bisa dalam hal yang lain ya, penelitian, bahkan mungkin juga pengapmas. Ya, karena kita sudah tridharma Pak untuk PKS-nya, MOU-nya. Terima kasih Pak Duta. Sama-sama. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kemudian untuk yang lain mungkin dari mitra yang lain ya, mungkin dari BKD atau dari Poltekkes Semarang ya, sesama Poltekkes mungkin Mas Riza ya. Boleh Mas memberikan testimoni ya. Halo Mas Riza. Atau dari rumah sakit lain? Atau kampus? Atau dari mitra lain? Monggo, kami persilahkan untuk memberikan feedback-nya, karena akan ada hadiah menarik juga. Selamat sore, Pak. Sore dari mana ya, Bu? Rumah Sakit Panembahan Senopati. Oh iya, ya. Monggo Bu, dari Panembahan Senopati, Bantul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Endah Martati. Oh, jadi. Monggo Bu. Iya, dari instalasi gizi nggih Pak nggih. Oh, jadi. Kalau untuk instalasi gizi Rumah Sakit Panembahan Senopati selama ini kami kerjasamanya dalam kegiatan PKL mahasiswa. Kemudian pernah bekerja sama dalam penelitian antara dosen dengan pihak rumah sakit, ini terutama kerjasama dengan instalasi gizi juga. Kalau selama ini yang dapat kami rasakan ya, untuk komunikasi sudah berjalan baik antara Polkesyo dengan instalasi gizi, kemudian juga dalam proses-proses PKL maupun penelitian juga sudah baik dalam kerjasama seperti MOU, kemudian proses misalnya administrasi, keuangan, dan sebagainya sudah lancar.
Kemudian juga dalam proses PKL-nya sendiri, mahasiswa selama ini juga sudah cukup membantu baik dalam kegiatan kami ahli gizi di ruangan maupun dalam kegiatan ahli gizi di instalasi. Mungkin yang dapat saya sampaikan untuk lebih ditingkatkan mahasiswa adalah dalam hal keaktifan, Pak. Oh, Ya, keaktifan misalnya untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan CI gitu. Kadang-kadang masih ada beberapa mahasiswa yang harus motivasi, dioyak-oyak untuk berhubungan dengan CI. Itu Pak. Jadi kalau yang untuk yang lain-lain sudah cukup baik dan berjalan lancar. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu. Ya, itu masukan yang baik bagi kami ya. Mungkin mahasiswa juga masih malu-malu ketika praktik ya, supaya lebih berani. Ya, tapi tetap menjaga etika. Terima kasih Bu. Dari lahan praktek lagi ya. Kalau dari kampus mungkin ada lagi? Dari Poltekkes Banjarmasin atau Poltekkes Semarang atau dari UIN Sunan Ampel, monggo. Kami persilahkan. Jakarta 1 juga boleh. Untuk feedback-nya. Ya, kami persilahkan. Langsung open mic saja. Mohon izin, Mas Rizky. Oh iya, siap. Saya Fitria dari Poltekkes Banjarmasin, Mas Rizky. Oh iya, betul. Oke, siap. Mbak Fitria, siap. Mbak Fitria. Ya. Iya. Monggo. Sedikit testimoni saja bahwa kami sangat berterima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang beberapa tahun ini kami kerjasama selalu dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan yang puncaknya yang sangat kami rasakan adalah kegiatan internasional yang ICHS tahun kemarin ya Mas, tahun 2021, di mana kami jadi co-host, dan karena juga salah satu co-hostnya itu adalah Sinpol University, dan Sinpol ini juga punya MOU juga dengan Poltekkes Banjarmasin, dan itu yang membuat kami memiliki implementasi juga gitu di ranah internasional gitu ya, sehingga kemanfaatannya itu sangat besar di akreditasi. Salah satunya adalah akreditasi sanitasi lingkungan di kami tahun 2021-2022, di mana kami mendapatkan nilai unggul untuk sanitasi lingkungan ini. Dan itu salah satunya ya sangat di-up dari nilai implementasi kami yang internasional, yang itu adalah keikutsertaan kami di co-host Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, di mana salah satu SDM dari Kesling, dosen, itu menjadi reviewer yang kami masukkan ke dalam rekognisi gitu ya, di kriteria 9. Nah, itu yang membuat asesor, oh iya. Jadi benar-benar selain memang kami jadi co-host, ada implementasi internasional, reviewer untuk ICHS juga dari Kesling, kebetulan seperti itu. Lalu juga ada oral presentation juga dari Kesling, seperti itu. Jadi kami bisa meraih akreditasi unggul tahun 2021. Selain itu juga untuk nilai-nilai akreditasi di prodi yang lain juga meningkat karena ada implementasi internasional ini. Terima kasih. Semoga tahun ini dan selanjutnya
kami bisa mengikuti lagi acara-acara atau kegiatan-kegiatan internasional bersama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seperti itu, Mas Rizky, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi memang kerjasamanya sangat terimplementasi ya, baik di kami maupun di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ya, terutama untuk international conference ya. Mungkin semoga bisa berkembang lagi ke kerjasama-kerjasama yang lain ya. Kita masih tetap ya, masih bertahun-tahun lagi. Alhamdulillah, sip. Terima kasih Bu Fitria, alhamdulillah. Ya, kemudian ya, oke, terima kasih. Kemudian untuk yang lain mungkin ada lagi untuk testimoni atau saran atau masukan, kami persilahkan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya dari RSUD Sleman Bapak, Hari Prastio. Oh, Pak Hari. Monggo Pak. Baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan monitoring dan evaluasi ini. Yang pertama adalah satu terkait dengan alumni. Rata-rata di tempat kami di RSUD Sleman memang khususnya keperawatan itu adalah alumni dari Poltekkes Yogyakarta pada tahun 2010, bahkan seangkatan dengan saya itu hampir yang dibutuhkan itu kala itu 38 atau berapa, tapi yang masuk itu 30 sendiri itu adalah dari Poltekkes Yogyakarta. Kemudian di tahun-tahun berikutnya pun juga sama, hampir setiap tahun itu ada dari Poltekkes Yogyakarta dan selalu pada urutan yang tertinggi ini. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan praktek klinik. Rata-rata mahasiswa dari Poltekkes Yogyakarta memang sangat bagus, bahkan menjadi role model bagi praktikan yang lain, sehingga kami mudah sekali untuk kalau ada praktikan banyak dari institusi yang lain, begitu kita tinggal adik-adik silahkan nanti banyak mencontoh, intinya demikian dari Poltekkes Yogyakarta itu menjadi role model. Secara umum demikian, meskipun ya kadang ada 1-2 yang agak berbeda itu ya kita maklumnya demikian. Yang ketiga Bapak, yang perlu kami sampaikan, ini kami mohon ke depan terkait dengan kerjasama ditingkatkan lagi, terkait dengan surat menyurat dan lain sebagainya, karena kami paham Poltekkes ini kan bebannya sangat tinggi terkait dengan mahasiswa, sehingga surat menyurat itu kadang cepat sekali, intinya demikian. Kemudian yang lain-lain terkait dengan kerjasama, kami berharap nanti untuk clinical instruktur kami atau perseptor kami itu nanti bisa ditingkatkan lagi terkait dengan pelatihan-pelatihan. Nanti harapannya supportnya yang demikian Bapak. Jadi itu lebih jelas dan lebih memudahkan bagi kami terkait dengan peningkatan kualitas kepada pembimbing klinik di lapangan, pembimbing klinik. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Ari. Sebuah masukan bagi kami ya mungkin untuk surat menyurat terkait PKL mungkin ya Pak atau Betul, ya, Bapak. PKL ya. PKL ya nanti kami komunikasikan terhadap yang mungkin prodi-prodi terkait. Terima kasih. Ini juga hadir juga dari PC Kerjasama Prodi terkait ya ini mungkin jadi perhatian kita bersama. Nggak apa-apa. Monggo mungkin yang lain. Kami menunggu masukannya ya sebanyak mungkin dari Bapak Ibu semua ya untuk kemajuan kita bersama. Dan juga kenyamanan ya kaitannya implementasi kerjasamanya supaya sama-sama lancar. Monggo dari yang lain. Wah, dari BKD Bangka Tengah ini. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Oh iya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua ya. Alhamdulillah
hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting ini terkait dengan monitoring dan evaluasi kerjasama Polkesio. Kebetulan kita tahun kemarin udah tanda tangan ya, Mas Rizky ya. Jadi ini juga kalau tidak salah teman-teman bidan ini kemarin sudah ikut tes kesehatan dan sudah ada yang dinyatakan lulus. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kita program kelas khusus ya Mas Rizky ya akan segera berjalan di semester awal nanti. Amin. Sebenarnya banyak sih kawan-kawan baik itu perawat ataupun terutama perawat gigi nih Mas, perawat gigi kawan-kawan ini banyak yang konsul ke kami bagaimana kami untuk bisa sekolah lagi ya nanti satu persatu dulu Mas. Gitu. Ayo, silakan daftar. Jadi untuk sementara kita fokus di tenaga bidan dulu. Oh ya, siap Pak. Kemarin juga kita sekarang lagi pemetaan tentang kebutuhan tenaga kesehatan terutama di perawat ataupun bidan. Karena kan untuk ke depan penerimaan PNS sudah tidak ada lagi nih. Kita lebih fokus ke 3K. Nah, jadi kami harap ya dengan adanya program-program seperti ini terutama yang sudah kita kembangkan ya salah satunya bisa mendongkrak potensi dari terutama yang honorer seperti itu Mas. Nah, jadi depan ya tetap kita adakan kerjasama ini tetap kita laksanakan seperti itu. Siap. Ya. Oke, mungkin itu Mas dari BKPSDMD Bangka Tengah. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak. Wah, mantap. Ya, Mas Rizky. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, dari BKPSDMD Bangka Tengah ya, luar biasa ya supportnya kepada para nakes ya di Bangka Tengah luar biasa untuk ditingkatkan taraf pendidikannya. Baik Pak Ihwan dari Bangka Tengah. Oh ya, ini dari RSUD Bangka Tengah juga ini. Pak Ihwan ada juga sekalian. ini. Monggo Pak. Siap. Menyambung dari BKPSDM tadi, saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada BKPSDM Bangka Tengah yang selama ini mendukung daripada kegiatan-kegiatan kami khususnya untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Alhamdulillah sekali dukungan beliau sangat positif terhadap kami, khususnya di penataan anestesi bidan. Ya memang kami mengharap untuk kerjasamanya bisa lebih. Untuk itu kalau bisa ya ditambah lagi seperti lab, kesehatan lingkungan, gizi. Kalau ada fisioterapi ya mungkin fisioterapi juga gitu karena di kita itu untuk tenaga-tenaga yang ahli memang itu masih sangat minim karena kita di kepulauan. Mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya dengan pemerintah Bangka Tengah. Terima kasih Pak Rizky. Baik Pak Iwan, alhamdulillah matur nuwun ya. Ya monggo silakan mampir lagi ke Jogja kapan-kapan ya. Mungkin bisa dikembangkan lagi ya Pak, karena memang mappingnya dari BKD ini luar biasa ya untuk peningkatan kapasitas dari nakesnya di sana. Dari Bupati juga sangat memperhatikan ya untuk ya meningkatkan SDM yang dari sana ya untuk sekolah lagi, tidak hanya nakes tapi guru-guru juga kemarin kami lihat. Baik, terima kasih Pak Ihwan dari BKD juga, dari RSUD juga. Mungkin yang lain dari Poltekkes lain atau dari universitas lain atau dari institusi lain, PT mungkin, dunia usaha dan dunia industri ya. Kami persilahkan mungkin dari perwakilan instansi masing-masing. Ya ini kebetulan masih terus bertambah untuk pengisian Monef kerjasama kami. Terima kasih ya atas partisipasinya ya. Ini sangat berarti untuk kami, terutama nanti juga sebagai bahan evaluasi untuk kami sejauh mana implementasi kerjasama ini berjalan dan juga proses-proses pelayanan kerjasama kami apakah sudah memuaskan atau masih dirasa kurang bagi Bapak Ibu mitra sekalian. Monggo kami persilahkan.
Mungkin satu lagi atau dua lagi ya. Boleh nih, masih ada waktu cukup banyak. Bapak Ibu untuk yang bertanya tadi boleh menghubungi saya via nomor yang tertera ya. Akan ada hadiah menarik untuk yang memberikan testimoni. Mungkin dua lagi Bapak Ibu. Mungkin dari Pemkab Malang, atau perguruan tinggi yang lain? Dari UINSA, boleh? Sepertinya tadi join ya. Atau dari PT Air Mancur. Ini menarik, dari PT Air Mancur ini kita sudah sering kali menjadi lahan untuk praktik, tapi ini mungkin kita bisa perkuat dengan perjanjian kerjasama ya. Boleh ini, sepertinya belum ada. Ya, siap Pak Hadi. Matur nuwun Pak Iwan Hadi. Monggo, mungkin dari PT Air Mancur boleh untuk memberikan testimoninya. Ya, halo. Halo, Bu Selamat Windy. siang, Pak. Selamat siang, Bu Windy. Ya. Ya, mungkin Ya, ada Pak, testimoni. perkenalkan ya. Oh, Ya, selama perkenalkan. ini Monggo. iya. Baik, perkenalkan Pak, saya Windy, Pak. Saya kalau Windy. di perusahaan ini mengurusi tentang environment, health-nya sama safety-nya, Bapak. Nah, untuk sanitasinya memang di sini saya masih kurang apa ya? Kurang paham betul. Nah, dengan adanya teman-teman dari Poltekkes, beberapa mahasiswa sudah lumayan alhamdulillah ke sini. Jadi saya sering dapat apa ya, update ilmu ya, Pak. Wah. Nah, update ilmunya dari mereka begitu, ya. Wah, luar biasa. Kemudian ya dari kadang-kadang ada laporan khusus, ada yang pernah penelitian juga nggak ya kayaknya di sini, Pak. Nah, itu saya suka dengan judul-judulnya yang nggak biasa, Pak. Oh. Iya. Unik-unik Kalau ya, Bu? biasanya ya betul unik-unik, Pak. Jadi saya sering dapat update ilmu sih, Pak, dari mereka. Lebih dipertahankan itu cari judul yang nggak biasa, tapi jangan mengada-ada yang nggak ada sih. Oh iya, siap. Iya, tapi overall ke sini mereka semua rajin-rajin, pinter-pinter, terus dari segi kesiapan materi sudah bagus. Di sini juga sudah gampang menyesuaikan, gampang adaptasi, karena memang waktu mereka magang di sini saya lepas begitu, Pak. Saya hanya memperkenalkan di hari pertama, hari kedua saja. Kemudian mereka saya lepas begitu. Nah, mereka bisa keliling kemana-mana, mereka bisa bebas ngobrol sama karyawan, jadi melatih soft skill mereka juga begitu. Baik. Oke, Bu Windy, luar biasa ya, testimoninya. Begitu saja, Pak. Untuk kekurangan belum menemukan. Waduh, alhamdulillah. Belum, Pak, belum. Oh, belum ya. Semoga semakin baik saja ya. Ya, amin. Ya. Mohon doanya. Ya, terima kasih. Mohon dukungannya. Bu Windy, baik. Mungkin saya usul, Bu, ini karena kita juga sering penelitian di sana, juga sering melakukan kegiatan Tridharma ya di sana. Mungkin kita bisa perkuat lagi dengan PKS atau perjanjian kerjasama atau MOU, Bu. Nah, ini link and match dengan dunia usaha dan dunia industri ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Begitu, Bu. Iya, kemarin terakhir dengan Bapak siapa saya lupa, Pak. Pak Narto. Beliau iya betul. Beliau sudah menyampaikan untuk itu sepertinya, tapi sepertinya belum di follow up. Baik, Bu, nanti kita Iya, memang sudah ada, Pak. Sudah ada universitas lain yang pakai MOU begitu juga sudah ada. Jadi kalau seandainya Poltekkes mau sedemikian juga sama, nanti bisa saya bantu untuk ke HRD-nya. Siap, terima kasih Bu Windy, luar biasa. Nanti kita reach via WhatsApp boleh, Bu, untuk
nanti ada hadiah menarik dan juga kaitannya ya email juga bisa kaitannya untuk permohonan kerjasama kami. Nje, boleh silahkan. Oke, terima kasih. Nje, begitu Bapak. Ya Bu, ini mungkin satu lagi ya dari dunia usaha, dunia industri sudah. Monggo kampus yang lain atau dari rumah sakit lain atau dari mana, monggo kami persilahkan. Dari kampus mungkin. Monggo kami persilahkan. Silakan berikan masukan. Mungkin Pak Rizam ya sudah on. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rizam. Monggo. Saya dari staf bagian kerjasama Stikes Bangsa Yogyakarta. Oh iya Pak, siap. Terima kasih selama ini untuk kerjasama antara Stikes Bangsa dengan Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, berjalan dengan baik dan bisa dikoordinasikan dengan cepat gitu Pak, terkait pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Ada lagi Pak, mungkin masukan lagi untuk kami pengembangan kegiatan kerjasamanya, implementasinya mungkin. Sementara untuk implementasinya sudah bagus nih Mas Rizky. Baiklah. Waduh, terima kasih Pak. Iya, sementara itu dulu. Ya. Baik Pak Riza, matur nuwun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi, tidak apa-apa. Menambahkan lagi, satu lagi juga nggak apa-apa. Saya Pak. Oh iya, Bu Kristina dari mana Bu? Assalamualaikum, dari Puskesmas Randaan. Wah, dari Puskesmas Randaan. Dari Puskesmas ya. Moga Bu. Terima kasih atas undangan untuk kami dari Puskesmas ya, terkait dengan ini kegiatan hari ini. Terima kasih untuk Poltekkes yang telah bekerja sama dengan kami. Mungkin nyun pangapunten, ini sekedar masukan saja terkait dengan mahasiswa yang PKL di tempat kami. Semuanya memang bagus Pak. Hanya masukan saja mungkin untuk awal masuk itu ada persepsi dengan antara institusi dengan lahan kami atau puskesmas kami karena terkait dengan informasi apa saja dari lahan yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar tercapai dalam tujuan pembelajaran Pak, karena memang kita ketahui kalau sekarang itu memang kegiatan pembelajaran kan makin bagus Pak. Nah, mungkin dari kami ada beberapa kekurangan atau target yang belum bisa kami sampaikan kepada mahasiswa atau itu nanti biar ada seperti itu, ada persepsi awal, persepsi dari institusi kepada puskesmas Pak, itu aja. Kami terima kasih atas kerjasama selama ini Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, testimoninya, masukan-masukan bagi kami untuk kemajuan ya, dan ya implementasi kerjasama kita bersama. Baik, Bapak Ibu, untuk nanti laporan-laporan dari hasil pertemuan kita ini, insya Allah nanti kami akan share juga di grup, di website kami ya, poltekkesjogja.ic.id. Di situ di bagian dokumen publik ada dokumen kerjasama. Nah, ini bisa menjadi review kita bersama untuk hal-hal yang terkait kerjasama kita ya. Dan di sana juga ada MOU kita yang masih aktif ya, kami cantumkan di sana.
baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk laporan ditunggu saja, nanti kami akan share untuk laporan tersebut, Monef. Nah, mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas tips. Ya. Oh, ada yang resen. Oh, dari Mitra Paramedika ya. Boleh, Bapak Arifin. Monggo. Sedikit, Bapak. Mohon maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari RSU Mitra Paramedika Yogyakarta. Selama ini kami menjadi lahan praktek PKL juga untuk Poltekkes Yogyakarta. Di tahun ini kami berkomitmen untuk menjalankan akreditasi di KPS juga. Jadi harapannya memang yang PKL di sini nggak asal gelundung gitu ya, nggak asal praktek terus lulus. Komitmen kami sebenarnya seperti itu. Mungkin sedikit masukan aja, mungkin kita perlu evaluasi juga untuk CI kita, Bapak. Jadi kami malah minta masukan, feedback ketika ada siswa kok yang mungkin tujuan atau targetnya terpenuhi di buku logbooknya gitu, tetapi diujikan kembali kok tidak bisa, misalnya, itu mohon diberi catatan buat kami, apakah benar mahasiswa tersebut sudah melakukan dengan benar atau belum, seperti itu. Jadi nanti kita bisa memberikan feedback ke CI kami gitu. CI kami, kamu ngajarinnya teman-teman PKL bagaimana, kok diujikan malah belum bisa, tapi udah ditandatangani, misalnya seperti itu. Karena kalau yang PKL ditanyain gimana CI-nya, enak. Nah, enak itu ternyata enak tanda tangannya aja mungkin. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin malah kami yang minta feedback. Mungkin kalau misalnya CI kami atau lulusan PKL dari rumah sakit kami kok belum bisa apa-apa, mungkin mohon kami ditegur seperti itu. Terima kasih. Baik Pak J, ini menjadi evaluasi bagi kami juga ya terkait ya kompetensi mahasiswanya juga supaya bisa lebih diperhatikan juga untuk setelah dari PKL ya. Ini untuk prodi apa Pak terkait yang PKL yang di sana? Mohon info. Perawat biasanya Pak. Oh perawat, iya siap. Iya keperawatan. Iya, Pak. Terus mungkin kalau yang masukannya juga mungkin ya generasi COVID ini memang ini ya caring-nya kurang ya, mungkin agak cuek gitu. Mungkin saya rasa beberapa generasi COVID belakangan ini itu lebih kurang apa ya sensitif mungkin ya. Jadi ketemu pasien juga mungkin menyapa kurang kayak gitu. Padahal ya kita sudah berusaha menyentuhkan gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu PR bersama mungkin ya, saling karena SDM yang baik bukan hanya dari nilai tapi juga dari attitude juga. Dari attitude. Ya. Setuju sekali Pak. Baik. Ya, terima kasih masukannya Pak. Ya, mungkin ya ini ya. Ya, memang kita dilanda pandemi ada beberapa keterbatasan ya. Kaitannya kita nggak bisa langsung lihat anaknya juga dari anaknya sendiri bagaimana. Tapi ini kita usahakan terus ya untuk kita bimbing terus supaya attitude-nya lebih baik gitu. Tapi semoga tetap beretika ya anak mahasiswa kami Pak di sana. Ya, alhamdulillah sebagian besar insya Allah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arifin. Baik. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk Monef kerjasama kita ya. Untuk saat ini sudah berjalan 60 yang sudah entry untuk link Monef. Nah ini boleh Bapak Ibu setelah meeting ini, misal kemarin belum sempat, ini boleh mengisi link Monef-nya, dan juga ini mohon juga diisi presensi Monef kerjasama kami, ya supaya ada bukti bahwa Bapak Ibu semua sudah mengikuti Monef kerjasama kami. Dan ini
sangat bermanfaat ya untuk review kami dan juga selain itu data-data terkait kerjasama untuk akreditasi kami juga. Baik, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara untuk siang hari ini ya, oh ya jangan lupa nanti untuk bagi yang memberi testimoni, mohon WA ke kami, nomor kami sudah saya cantumkan untuk diberi hadiah menarik ya berupa pulsa nantinya. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, mungkin boleh di open kamera masing-masing supaya dari tim IT bisa mengambil dokumentasi ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Dan kebetulan yang hadir di ruangan Garuda 1 bersama kami ada Koordinator Humas Promosi CDC dan Kerjasama Bapak Yanwar Amin ya. Kemudian juga Ibu Juwita Ningrum ya, Ibu Kabak Administrasi Akademik dan Umum di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan tadi yang memberi sambutan yaitu Wakil Direktur 3 kami, ya Bapak Dr. Iswanto SPDMS. Baik, untuk open kamera silakan kita berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu, walaupun dengan masker mungkin ya, tetap smiling face-nya beda lah, masih ada lah. Masih semangat ya di sore hari ini. Baik. 1, 2, 3. Ya, oke. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih tim IT dan Bapak Ibu sekalian ya. Semoga sehat selalu dan kami tunggu untuk kolaborasi berikutnya yang memungkinkan ya dan kerjasama supaya kita bisa maju bersama. Amarina. Baik, terima kasih ya. Kita tutup dengan jargon Polkesyo, unggul, berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Eko Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Monggo-monggo diisi dulu untuk presensi ya. Monggo terima kasih.